Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Marsilia Gupita. Kali ini akan memaparkan tutorial gambar perspektif 2 titik hilang dengan rendering atau penyelesaian pensil. Nah, jadi teman-teman sediakanlah pensil di rumah, yaitu satu pensil dengan ketebalan HB dan kedua pensil dengan ketebalan 2B. Satu untuk outline, satunya untuk arsir. Kemudian yang perlu disiapkan adalah 1 lembar kertas A3 landscape. Simpan dulu penggarisnya karena pada tutorial kali ini kita tidak menggunakan penggaris. Hal ini bertujuan untuk memperluas atau meluaskan tangan teman-teman. Nah, capaian dari video ini adalah teman-teman mampu menerapkan perspektif 2 titik hilang pada sebuah suasana atau pada sebuah scene dari kota teman-teman. Kali ini adalah Pasar Lama Tangerang. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama, biasanya saya membagi bidang kertas menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga di bagian kiri, sepertiga di bagian tengah, dan sepertiga di bagian kanan. Setelah itu, saya menentukan horizon line atau garis horizon, biasanya saya letakkan di sepertiga bidang bawah kertas. Kemudian, saya menentukan terlebih dahulu sudut bangunan yang akan saya sketsa. Setelah itu, saya mencoba untuk menarik garis ke 2 VP atau finishing point atau titik hilang. 1 VP atau 1 finishing point saya letakkan di pojok kertas, kemudian 1 finishing point lainnya saya letakkan di luar kertas. Karena saya ingin bangunan yang saya sketsakan salah satu sisinya lebih curam dan sisi lainnya terasa lebih landai. Jadi silahkan teman-teman bisa mengeksplorasi hasil dari sudut bangunannya seperti apa. Jadi pemilihan angle dalam sketsa menurut saya adalah hal yang sangat penting. Kemudian saya mengembalikan form bangunan menjadi kumpulan bentuk-bentuk dasar terlebih dahulu. Hal ini saya lakukan agar saya tidak merasa terintimidasi. Jadi kalau teman-teman menemukan objek sketsa itu ruwet atau complicated, rumit gitu bentuknya, jangan takut terlebih dahulu, tapi pikirkan bahwa bentuk ruwet itu terdiri dari terdiri dari form-form dasar. Nah, setelah itu kita akan mensketsakan elemen pembentuk suasana, seperti teman-teman mengobservasi apa saja sih di scene itu atau di pemandangan itu yang sekiranya menarik. Kayak misalnya ada warung tenda, ada krat atau tempat minum, tiang lampu, kemudian ada juga bangku, kursi, warung bakso. Itu saya sketsakan semua bentuk dasarnya. Tentu saja dengan garis yang lebih tipis. Gunanya adalah saya menjadi tidak takut untuk menarik garis. Nah, di sketsa kali ini saya juga meminimalisasi pemakaian penghapus. Nah, di sini terlihat setiap garis yang saya tarik akan menuju ke 2 titik hilang. Jadi seluruh garis dalam perspektif 2 titik hilang tentunya akan bermuara di titik hilang itu sendiri. Setelah form-form dasar saya sketsakan, saya beralih ke pensil yang lebih tebal untuk menebalkan outline. Nah, di sini juga saya memilih pojok bangunan ya, pojok bangunan yang lebih saya detailkan daripada 2 bangunan di sampingnya. Ini sebenarnya trik agar sketsa kita itu terasa lebih selesai, yaitu menyelesaikan salah satu pojok atau salah satu focal point atau daya tarik. Nah, baru yang lainnya mungkin akan tidak lebih detail. Nah, di sini saya melakukan penebalan, jadi garis-garis tipis tadi saya tebalkan lagi. Kemudian saya sketsakan elemen-elemen lebih detail, misalnya kayak pintu, jendela, warung bakso ada rodanya, kemudian botol-botol. Nah, setelah itu saya mencoba untuk memberikan tekstur material setelah ini. Jadi setelah form dasar semuanya tersketsa, ditebalkan sesuai dengan form yang kita lihat atau sesuai dengan realita. Setelah itu kita ke arsir material.
arsir material ini menggunakan pensil yang lebih tipis. Nah, arsir material itu berguna untuk memberikan informasi tekstur dari benda atau objek sketsa yang sedang kita gambar. Setelah itu, tentu saja kita menggunakan pensil yang lebih tipis untuk mengarsir bayangan. Kenapa bayangan itu penting? Karena bayangan dapat memberikan efek 3-dimensional pada sketsa kita. Jadi sketsa kita itu nggak kelihatan sangat flat atau sangat rata, tapi dia punya ketebalan. Nah, di sini untuk bayangan disesuaikan dengan arah matahari, atau kita bisa ngelihat secara nyata atau mengobservasi di mana bayangan itu jatuh. Bayangan sendiri juga ada gradasinya, jadi dari yang sangat tebal atau lebih blocking, kemudian bayangan yang sifatnya lebih tipis di dalam benda itu sendiri. Setelah itu, ya saya menyelesaikannya, mengidentifikasi di mana bayangan-bayangan itu jatuh. Terdapat gradasi bayangan. Saya mensketsakan elemen pelengkap seperti vegetasi. Nah, vegetasi ini juga terdapat bayangan yang menyertainya. Setelah itu saya mengarsir yang lebih tebal dan masuk ke dalam tahap finishing. Nah, ini hasil sketsa dari tutorial kali ini. Tentu saja teman-teman bisa mencobanya di rumah. Jangan takut untuk mensketsa, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk tidak memakai penggaris. Selamat bersketsa, selamat mencoba, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.